Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Selamat sore, perkenalkan saya Nafila Nurrahma dengan NPM 23146. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis 3 jurnal yang membahas tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat bersahaja hukum adat. Nah, dari ketiga artikel yang saya analisis berasal dari masyarakat adat yang berbeda teman-teman, yaitu masyarakat adat Uruk di Jawa Barat, masyarakat adat di wilayah Indonesia Timur, dan masyarakat adat di wilayah Dayak di Kalimantan. Nah, selanjutnya ada gambaran umum 3 artikel. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum dari ketiga artikel yang menjadi objek analisisnya. Yang artikel pertama ditulis oleh Dirkaresha dan rekan-rekan pada tahun 2024. Selanjutnya, artikel kedua ditulis oleh Sinaga oleh rekan-rekan pada tahun 2025. Selanjutnya juga adapun artikel yang Selanjutnya juga ada artikel ketiga yang ditulis oleh Farid dan rekan-rekan pada tahun 2024. Nah, ketiga artikel tersebut menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menunjukkan eksistensi hukum adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Selanjutnya, adapun artikel pertama masyarakat adat Uruk. Artikel pertama membahas penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Uruk di Jawa Barat. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kuatnya struktur sosial dan norma adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat Uruk. Ketika terjadi konflik, masyarakat tidak langsung membawa perkara ke jalur hukum formal, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian secara adat. Nah, metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan etnografi melalui observasi, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Nah, mekanismenya ini, penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada musyawarah, atau bila musyawarah itu tidak tercapai, kita langsung ada ke kepala adat bertindak sebagai mediator. Nah, terakhir ada keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat karena didasarkan pada kepercayaan dan legitimasi masyarakat, teman-teman. Nah, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempercayai penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi adat dibandingkan melalui jalur hukum formal. Nah, menurut saya, kelebihan penelitian ini adalah menggunakan metode etnografi yang mampu memberikan gambaran mendalam mengenai praktik hukum adat. Namun juga kelemahannya adalah ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu komunitas sehingga sulit untuk digenerasikan ke masyarakat lainnya gitu. Selanjutnya artikel kedua yaitu revitalisasi hukum adat dalam sengketa lingkungan. Nah, artikel kedua ini membahas tentang revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di beberapa wilayah Indonesia Timur. Nah, ada di Maluku Tengah, di Papua, di Timur Barat. Nah, temuan ini penting karena hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, teman-teman, tetapi juga harus beradaptasi untuk menjawab persoalan lingkungan modern. Nah, kelebihan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang cukup luas sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif, namun penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional sehingga belum dapat menggambarkan perkembangan revitalisasi hukum adat. Nah, slide kelima ada uh, artikel ketiga tentang sengketa waris pada masyarakat hukum adat. Nah, artikel ketiga membahas penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat di Dayak Kalimantan. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Dayak memiliki sistem hukum waris adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Nah, dalam proses penyelesaiannya juga terdapat tokoh penting ya, seperti Temenggung sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan tertinggi dan pemuka adat. Nah, proses penyelesaiannya itu dilakukan melalui musyawarah dan perundingan yang melibatkan tokoh adat
di tempat itu gitu. Keputusan yang dihasilkan juga didasarkan pada nilai-nilai adat setempat dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi adat. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa waris karena masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap keputusan adat. Nah, kelebihan penelitian ini juga dapat menunjukkan pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Nah, tapi juga teman-teman ini masih menggunakan pendekatan normatif sehingga belum didukung oleh data lapangan yang mendalam. Nah, selanjutnya ada analisis komparatif 3 artikel. Berdasarkan perbandingan ketiga artikel terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat ditemukan. Nah, persamaannya adalah ketiga penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif di masyarakat. Perbedaan terletak pada jenis sengketa yang ditangani. Nah, kalau dari segi mekanismenya masyarakat Uruk menggunakan musyawarah dan mediasi adat. Masyarakat Indonesia Timur melakukan revitalisasi berbagai instrumen adat seperti sasi dan belis. Nah, sedangkan masyarakat Dayak mengandalkan peran temenggung dan lembaga adat yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada benang merah dan kesimpulannya. Nah, di sini teman-teman, saya akan menyimpulkan berdasarkan ketiga artikel tersebut terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil juga. Pertama yaitu musyawarah merupakan inti dari penyelesaian sengketa masyarakat adat karena mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas gitu masyarakat Indonesia. Nah, kedua, ada tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator sekaligus uh, penjaga harmoni sosial. Nah, gitu. Ketiga juga ada hukum adat menurut saya di era modern mampu beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman. Ya, keempat masih terdapat tantangan berupa lemahnya pengakuan integrasi hukum adat ya dalam sistem hukum nasional. Nah, yang terakhir adapun mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki kesamaan dengan konsep alternatif dispute resolution atau ADR karena sama-sama mengutamakan musyawarah. Nah, sebagai penutupnya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis 3 jurnal tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat bersahaja hukum adat. Dari ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki referensi yang kuat di kehidupan masyarakat Indonesia, teman-teman, dan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, adil, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial juga. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.